Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, terima kasih banyak karena sudah bersedia untuk diwawancarai Pak. Ya, Kami dari UIN, dari Pendidikan Bahasa Inggris, ya. Angkatan 22. Saya Lesya Fadila Pak. Saya Arin. Ya. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan diri dulu Pak. Saya perkenalkan diri. Saya Adi dari Maraja Tour and Mais Makassar. Kalau boleh tahu Pak, di sini sebagai apa? Saya di sini selain sebagai pengelola juga sebagai ownernya. Langsung aja jadi Pak. Ya. Pertanyaan yang pertama, mungkin Bapak bisa menceritakan secara singkat tentang sejarah Maraja Tour and Mais ini Pak, latar belakang berdirinya. Kalau Maraja Tour Mais ini didirikan sejak tahun 2010, ya. Itu sudah 15 tahun yang lalu. Kemudian latar belakang berdirinya memang dilatari oleh jiwa entrepreneur saya dan tim dan karyawan saya di sini. Kemudian memang kami berlatar belakang pendidikan pariwisata, sehingga dasar itu kami memulai bisnis 15 tahun yang lalu. Baik. Jadi siapa saja target utama pelanggan travel ini Pak? Apakah wisatawan lokal atau luar negeri? Dan berapa usia rata-rata mereka? Kalau target market pasar kita rata-rata wisatawan domestik atau biasa kita sebut wisatawan Nusantara atau lokal. Kalau target usianya itu usia milenial, ya, usia 25 sampai 50 tahun. Kalau boleh tahu Pak, apa visi misi dari travel ini Pak? Visi misi? Ya. Kalau visi misinya sebenarnya tidak ada yang paten, tapi kalau ada pertanyaan tentang itu, visinya kita bagaimana bisa dikenal banyak orang dan memberikan kepuasan untuk kepada mereka semua. Jadi, apakah ada pemandu wisata atau tour guide yang disediakan travel ini? Pemandu wisata atau tour guide? Yeah. Kalau pemandu wisata atau tour guide, iya ada. Jadi untuk grup-grup yang kami handling, tamu-tamu traveling yang kami layani, itu memang diwajibkan untuk menggunakan tour guide supaya tamu dapat diberikan pelayanan baik tentang informasi-informasi dalam proses perwisatanya. Dan kebetulan tour guide yang kita pakai di sini, saya sendiri terjun langsung dan ada 4 orang tim kita dan semua sudah bersertifikat LSP. Jadi di sini tidak pakai pihak ketiga nih Pak, langsung dari kami kelola langsung. Kalau boleh tahu Pak, awalnya itu apa syarat menjadi tour guide Pak? Apa ada kriteria khususnya? Syarat untuk menjadi tour guide itu kan sebenarnya prinsip dasarnya pertama nggak memiliki syarat khusus, tetapi ada syarat umum, skill yang harus dia miliki. Pemahaman kita tentang tour guide bukan cuma sekedar orang yang mampu berbahasa asing, ya, itu pun bahasa asing tidak harus bahasa Inggris. Bahkan kalau sekarang sih semuanya saya lagi cari tour guide yang bisa berbahasa Arab, karena potensi pasar pariwisata syariah. Ya, kemudian yang penting dia mau, walaupun berbahasa Indonesia bisa jadi tour guide selama dia mengetahui atau menguasai daerah tujuan wisata yang dia mau tuju atau dia mau datangi. Tapi apakah tersedia tour guide yang bisa berbahasa Inggris? Iya, kita punya asosiasi beberapa travel itu kan biasa nongkrongnya di asosiasi. Asosiasinya namanya HPI. Kenal kan HPI kan? Nah, Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Di situ organisasi semua tour guide berbagai bahasa asing berkecimpung. Jadi kita kalau misalnya ada tamu yang mau dipandu dalam bahasa Inggris, kita carilah tour guide di organisasi itu. Itu.
di organisasi itu Pak, kira-kira orangnya itu orang asli sini yang belajar berbahasa Inggris atau penutur asli? Orang asli. Ada penutur asli, ada orang yang otodidak belajar berbahasa Inggris. Di sini Pak, sebelumnya kan ada proses rekrutmen tour guide. Itu bagaimana prosesnya Pak? Kalau proses untuk rekrut tour guide, kami di sini fleksibel, tetapi perlu syarat khusus. Dia sudah memenuhi syarat kriteria sebagai tour guide. Minimal ada sertifikat kompetensi yang dipegang. Karena sekarang itu kita industri diharap merekrut sumber daya manusia itu harus memiliki kompetensi yang dia miliki. Ya, jadi tidak pakai KKN. Kita harus pakai orang yang profesional, memiliki kompetensi. Gitu. Di sini tour guide-nya itu masih ikut pelatihan atau bagaimana? Kalau tour guide itu update pelatihannya per 2 tahun, ada yang per 4 tahun. Secara rutin itu ya? Rutin. Biasanya paket wisata apa saja yang memakai tour guide berbahasa Inggris Pak? Kalau bertanya tentang biasanya seperti apa, biasanya tour guide yang kita turunkan atau kita pakai yang berbahasa Inggris biasanya handle pengunjung kapal pesiar yang ada di kota Parepare. Biasanya di situ kita kewalahan untuk mendapatkan tour guide tamu-tamu asing yang biasa passenger. Kalau di Maraja ya, entah yang kalau di travel pada lain. Kalau di travel Maraja ini 1 tahun terakhir itu Pak, seberapa sering orang memesan paket yang beserta tour guide bahasa Inggrisnya Pak? 1 tahun terakhir? Iya. Tidak pernah, belum ada. Belum ada. Ya, karena kan masih melayani tamu-tamu domestik lokal. Kalau 2-3 tahun terakhir Pak? 2 tahun terakhir kita handle tamu kapal pesiar di Parepare. Sempat kita gunakan tour guide, tapi tour guide yang kami gunakan tour guide lokal yang ada di Parepare. Ya. Jika ada masalah bahasa antara wartawan dan tour guide, bagaimana Maraja Tour ini menanggapi? Wartawan. Wisatawan. Wisatawan. Maksudnya? Misalnya ada masalah terkendala di bahasa antara tour guide dengan wisatawan yang telah memesan di sini Pak, misalnya bagaimana cara travel ini menanggapinya? Mungkin dicarikan pengganti tour guide atau dicarikan solusi lain Pak? Ya ini kan by case ya. Kalau kasus yang muncul itu selama ini tidak pernah kita temukan kendala kasus dalam bahasa. Karena yang kita turunkan orang sudah profesional di bidangnya. Pun kalau ada change operation, dia harus diganti paling dalam kondisi urgent, misalnya sakit atau tiba-tiba ada panggilan dadak keluarga. Saja. Kalau masalah bahasa seperti yang Anda tanyakan tadi itu nol mistake, zero mistake di situ. Karena kita pakai orang betul-betul yang bisa bahasa Inggris, jadi nggak ada kendalanya lagi. Bagaimana cara pihak travel mengetahui apakah pelanggan puas dengan layanan Maraja Tour ini? Di akhir perjalanan, di akhir sesi, kita biasa buatkan mereka Bitly atau ada direct langsung tentang kepuasan, tetapi umumnya kita buatkan Bitly. Dia mengisi kuesioner dan kata-kata. Seperti itu kita kasih. Kira-kira apakah ada tantangan dalam penyediaan tour guide berbahasa Inggris selama travel ini berdiri Pak? Ya, setiap tantangan itu sebenarnya selalu ada, karena biasanya kalau tiba-tiba ada event baru kita baru cari. Karena kita punya stok di sini cuma 2 orang, termasuk saya satu sendiri. Jadi biasanya memang tour guide itu yang harus menguasai bahasa Inggris supaya kalau pas lagi event banyak, apalagi biasa dengar biasa ada keinginan kapal pesiar masuk di Pelabuhan Makassar,
di situ pasti kita kekurangan. Biasanya ngambil tur guide dari Toraja, dari Bira, datang ke Makassar. Itu aja yang paling kendalanya. Apakah travel ini sudah memakai teknologi aplikasi atau pemandu virtual untuk mendukung layanan Maraja Tour ini berbahasa Inggris? Belum, kita punya website, sistem masih bahasa Indonesia. Masih secara langsung. Sistem sudah ada, kalau malunya masih secara langsung. Ini Pak, destinasi wisata mana yang paling sering kita layani Pak? Dan bagaimana kira-kira caranya menyesuaikan dengan budaya yang ada di wisata tersebut? Destinasi yang paling sering Bali. Dan bagaimana caranya menyesuaikan dengan adat dan budaya di sana? Menyesuaikan adat dan budaya terbalik, mereka yang menyesuaikan. Bali itu ikon Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana kita menyesuaikan, enggak. Orang yang berkunjung ke Bali tidak pernah menyesuaikan. Orang Bali yang menyesuaikan dirinya terhadap apa yang dia inginkan masyarakat. Mau datang bulenya yang nggak mau datang Eropanya yang sopan, mau datang Cinanya yang molek, mau datang Indianya yang aduhai, mau datang Muslim Buddhis Makassarnya yang pakai jilbab, mereka bisa menyesuaikan semua di sana. Kalau boleh tahu Pak, di travel ini ada paket haji dan umroh? Belum ada, kita belum buat paket haji dan umroh. Apa ada rencana tuh Pak untuk menambahkan paket tersebut? Rencana tetap ada, tapi kami masih fokus ke domestik. Apakah ada paket wisata khusus seperti VIP, edukasi atau wisata budaya yang memakai tour guide berbahasa Inggris? Ada Paket paket apa namanya? Trekking. Iya. Biasa permintaan dari Itali, mereka mau trekking di Toraja. Biasanya berbahasa Inggris, tapi yang selama ini kita layani rata-rata orang yang bahasa Itali. Tapi bahasa Inggris tetap. Trekking tahu? Kota-kota mana saja Pak yang sudah ditangani travel ini Pak? Kota-kota mana Kota saja? dan negara. Kalau kota di Indonesia, Lombok, Bali, di Pulau Sulawesi kita pernah handle Kendari, Manado. Kalau di Kalimantan kita pernah handle Balikpapan. Kalau di Jawa, kota Surabaya, Malang, Jogja, Solo, Bandung, Jakarta, itu pernah semua kita handle. Kalau di Sumatera, kota Palembang dan Padang. Untuk luar negeri Pak? Belum. Kalau luar negeri kita masih Malaysia, Thailand, dan Singapura. Apa ada rencana untuk menambah tujuan negara kah atau bahasa lain Pak? Kalau menambah destinasi, pada prinsipnya kita sih kalau konsultan Maraja ini menunggu apa kebutuhan, keinginan, tujuan wisatanya tamu. Kalau menambah apa tadi? Bahasa Pak? Menambah bahasa, ya mungkin beda ya, bagaimana cara persepsi owner travel dengan yang lainnya. Kalau kami di sini bahasa Inggris itu di pariwisata bukan lagi bahasa asing, memang sudah bahasa internasional, bahasa dunia. Jadi kalau untuk disamakan mungkin memang dikatakan sebagai bahasa pemandu. Tapi kalau untuk menambah bahasanya tadi pertanyaannya bukan yang menambah, memang harus kita lakukan itu. Harus kita berbahasa Inggris semua, ya. Harus kita berbahasa Inggris. Orang Indonesia harus bisa berbahasa Inggris. Bagaimana melihat orang Malaysia, mereka bercakap, mereka berbahasa itu campur Melayu, bahasa Inggris Melayu, harus seperti itu. Di sini bahasa apa saja yang biasa digunakan Pak? Bahasa asing? Ya. Kalau di sini memang tamu kita tamu Itali. Ada lagi bahasa lain Pak yang biasa kita gunakan? Tidak ada. Pernah jadi tamu India, udah betul ke bahasa India. Jadi bahasa Inggris Tetap dan Bahasa bahasa Inggris. Inggris. Bahasa dunia.
Apalagi? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih Terima banyak kasih. waktunya Pak. Ya, apalagi? Dari itu Iya. ya. Sekira kamu traktir kan? Terima kasih Makasih banyak. banyak. Ya, Sudah sudah. mengganggu waktu Pak. Tutup nih.